Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Semoga Allah senantiasa menjaga, menyehatkan kita, melimpahkan rezeki, menguatkan iman, dan membawa kita kepada kemuliaan hidup. Saat ini saya ada di mana ini ya, di daerah Dr. Wahidin, Jali Lawang, Malang. Kami akan menuju ke salah satu wisata gratis yang ada di Lawang, Malang, yaitu tepatnya di Jalan Indrokilo, Kelurahan Kalirejo. Itu Telaga Polaman ya, Telaga Polaman. Itu salah satu wisata gratis yang ada di daerah Lawang. Kita hanya cuma bayar parkir sepeda motor aja. Kalau kita bawa motor itu Rp2.000. Kalau tepatnya ada Jalan Indrokilo. Kebetulan saya ini dari arah Malang ya. Kita coba kita tengok menuju ke arah Telaga Polaman ya, itu arahnya. Saat ini saya ada di pertigaan yang menuju ke arah Jalan Indrokilo ya. Tadi dari arah Malang kita belok kiri. Ini arah ke pabrik Patal Dominatek ya. Nah, ini adalah Jalan Indrokilo Selatan. Kita lanjut ke situ. Akhirnya kita menyampai Taman Telaga Polaman ya, yang terletak di Jalan Indrokilo. Dan ini sudah dekat, nanti kita parkir sepeda motor hanya itu Rp2.000 aja. Nah, ini ada Masjid Al Hidayah dekat Telaga Polaman. Jadi saat ini saya sudah berada di kawasan Telaga Polaman ya. Tapi saya lihat ini musim kemarau. Ini ada salah satu kolam yang ada di Telaga Polaman. Di sini ada 3 kolam ya. Berada di kawasan hutan lindung seluas 5 hektar persegi. Telaga Polaman menawarkan sejuknya air ya teman-teman, yang langsung bersumber dari Gunung Arjuna. Di lokasi ini teman-teman ada 3 kolam besar yang bisa digunakan untuk mandi dan tempat berkembang biaknya ikan-ikan yang ada di sana. Pemainan Polaman ini berlokasi 5 km teman-teman, sebelah barat dari Pasar Lawang, tepatnya barat agak ke selatan ya, di Jalan Indrokilo, Kelurahan Kalirejo, Lawang, Malang. Banyak pohon dan tumbuhan yang masih tumbuh rimbun yang dapat dijadikan sebagai penyejuk mata. Iya teman-teman, meskipun sekarang ini sumber Polaman tak ubahnya seperti wisata alam. Ternyata tempat ini memiliki penggalan kisah sejarah tersendiri di masa lampau. Warga setempat meyakini nama Polaman berasal dari kata Paulamhan atau tempat memelihara ikan. Karena di dalam bahasa Jawa, ulam adalah ikan. Dan benar saja di tempat ini terdapat berbagai jenis ikan ya. Polaman menjadi saksi masa lampau adanya 2 kerajaan besar ya. Bukan 2 kerajaan, tapi 3 kerajaan besar ya di Nusantara, yakni Kerajaan Singosari dan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit. Pemandian yang konon menjadi tempat peninggalan raja-raja zaman dahulu ini, sampai saat ini kolam sumber air yang dijadikan sebagai sumber pemandian ini disucikan oleh para penganut aliran kejawen dalam teks Pararaton dan Kidung Harsawijaya.
Polaman dipercaya sebagai tempat pembuangan Raja Kediri Jaya Katuang. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini ya saya telah masuk pagar ini adalah tempat patung-patung, dan itu tengah tutup pohon kita buka ya, dan nah itu adalah arca dari bentuk Ganesha ya. Ini arca Ganesha. Nah, patung Ganesha kalau sebutan. Ini adalah zaman kuno, situs peninggalan kerajaan ya, kerajaan di masa lampau. Ganesha adalah simbol dari dewa kesejahteraan atau dewa kemakmuran, yang dalam budaya Hindu itu dia adalah putra dari Mahadewa, itu dewa Siwa ya, dan itu adalah patung kata, dan terdapat juga patung Dewi yang lagi bawa tungku menyeramkan sebuah air ya. Ini adalah situs-situs kuno yang ada di pemandian Polaman ya, atau Telaga Polaman. Lokasi ini yang ada situs-situs kunonya ini, meninggalan kerajaan ini, tepat di baratnya pemandian Polaman ya, kolamnya. Nah, ini bisa kita lihat ada patung, tapi saya kurang tahu patungnya apaan. Tapi yang arca Ganesha itu adalah memang situs kuno ya. Nah, kalau yang patung angsa ini saya kurang tahu, kurang paham ya, apa di peninggalan atau bukan ini, ataupun buatan di masa Belanda, kita kurang paham ya. Nah, saya ini ada tangga menuju altar untuk penyajian menontonkan sesaji. Itu juga ada di baratnya pemandian Polaman. Nah, saya naik teman-teman, dan tampak dari tangga ini menuju ke altar ini banyak sekali daun-daunannya kering yang jatuh dari pohon-pohon besar yang ada di hutan lindung ya. Memang musim kemarau banyak daun kering. Nah, ini pagar dari altar ini ada patung naga ya, dua naga berhadapan. Naga apa ya, saya kurang paham. Apakah disebut naga Antaboga atau naga apa, kita kurang tahu ya. Tapi yang jelas di tengahnya, itu kita lihat depan ada Pistupa atau altar. Itu memang situs kuno ya, itu dibuat setempat memberi sesaji ya, menurut kepercayaan dari kejawen ya, budaya kejawen. Nah, itu bisa kita lihat ya rekan-rekan. Nah, itu ada sesaji yang ditempatkan di depannya altar itu, stupa itu. Konon sumber Polaman juga menjadi rute Raja Hayam Wuruk, raja keempat kerajaan Majapahit, saat melakukan perjalanan. Sumber Polaman ini menjadi tempat persinggahan sejenak saat melakukan perjalanan panjang. Dulu Raja-Raja Kediri kerap kali melakukan perjalanan ke wilayah di sebelah timur Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ketika melewati mata air ini, mereka tak lupa menyempatkan mengunjungi sumber Polaman ini. Dan di sekitar Polaman ini udaranya sejuk sekali ya, karena banyak pohon rindang, jadi tidak panas dan udara terasa segar. Tempat wisata alternatif sumber Polaman ini terletak di kaki bukit Polaman ya, jadi nama bukitnya itu adalah Polaman. Di sini juga tempat untuk merenungkan diri bisa, dan menenangkan diri ya, karena banyaknya pohon yang begitu lebat di sini, seperti membawa nuansa kita kembali ke alam masa lampau, masa kerajaan rekan-rekan ya. Di area Telaga Polaman ini juga terdapat, tadi saya baca di depan ada wisata religi Batu Semar ya. Jadi dari Telaga Polaman itu kita sekitar 200 meter ke atas, ke puncak bukit Polaman itu ada yang namanya Batu Semar. Nanti kita cross check ya,
kita telusuri bagaimana itu bentuk batu semar itu. Karena saya juga belum pernah ke atas sana ya, jadi saya juga penasaran dan ingin tahu. Dan ini adalah salah satu altar juga ya, ada yang dalamannya ada patung dan itu terdapat bekasnya pembakaran dupa ya, jadi memang nuansa kejawen masih ada di daerah sini. Nah, kita bisa lihat ya, saya kelilingi. Ini terletak juga di belakangnya Pemandian Polaman, maksudnya di baratnya ya. Jadi memang satu area, jadi kan untuk situs-situs kunonya itu tepat di baratnya Pemandian Polaman. Kan di Pemandian Polaman itu ada 3 kolam ya, jadi yang depan itu 2 kolam, baru ke belakangnya ada 1 kolam, dan ke belakangnya lagi adalah situs-situs kuno ya, arca, stupa, zaman peninggalan kerajaan Singosari ataupun kerajaan Majapahit. Karena ini adalah tempat peristirahatan atau istirahat waktu Buddha mau ke Singosari, ke Majapahit. Nah, ini Polaman adalah tempat persinggahan. Jadi dalam persinggahan dibangunlah bangunan-bangunan seperti itu di masa lampau. Jika kawan ingin melihat ritual pemberian makan ikan, teman-teman bisa datang langsung ke pemandian satu ini. Ada satu ikan yang sangat dikeramatkan di sini, yaitu ikan wader. Karena di Polaman ikan wader dipercaya muncul dari dalam tanah, mengikuti aliran air langsung dari sumbernya. Juru pelihara cagar budaya yang terletak di Polaman menyebutkan bahwa banyak terjadi kejadian buruk setelah seseorang menyelakai ikan wader yang ada di Polaman. Memang ini hanya mitos, tapi mitos ini tetap terjaga seiring dengan sumber yang tak pernah kering ini, terus sampai sekarang. Jadi jangan sampai membunuh ikan ini, ya larangnya itu katanya ya. Ikan wader ini bukan hanya tidak boleh ditangkap ya, namun juga disakralkan ya oleh warga setempat. Dikatakan bahwa ikan wader itu juga dipelihara Mbah Jaya Dursa, tokoh pendiri Duku Polaman. Jadi untuk menghormati tokoh pendiri Duku Polaman tersebut, masyarakat desa Polaman sering mengadakan tradisi bersih desa di makam Mbah Jaya Dursa. Tradisi ini diadakan setiap bulan September setelah diiringi oleh upacara adat barikan. Nah, itu juga tradisi yang ada di sumber Polaman, teman-teman. Nah, ini sekarang saya meluncur ke barat, menuju ke barat. Nah, ini ada gapura ya, gapura dari kayu. Kita boleh masuk, kita lihat. Nah, ini ada tulisan. Bentar, saya agak ke atas ya tulisannya. Nah, Bukit Polaman, wisata religi Batu Semar, 200 meter dari sini. Itu ya, jadi kita mau naik ke atas, menjawab rasa penasaran saya, wisata religi Batu Semar yang ada di atas Bukit Polaman. Ini saya menuju arah barat, belok ini ke tangga ini ya. Nah, ini ke utara. Oh ya, naik banyak. Kita lihat ya, banyak naik tajam. Terletak 200 meter dari sini. Sambil menceritakan sejarah Polaman ya. Nama Polaman dituliskan dalam kitab Nagara Kertagama, Pararaton dan Kidung Hasawijaya sebagai tempat pembuangan dan pengasingan Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang, keturunan Kertajaya, yaitu Raja Kediri yang digulingkan oleh Ken Arok, pendiri Singosari. Jaya Katuang memberontak dan menaklukkan kerajaan Singosari saat dipimpin Kertanegara pada tahun 1292 Masehi sebagai balas dendam atas kekalahan leluhurnya itu. Dia lalu memindahkan pusat pemerintahan dari Singosari ke Daha Kediri. Ketika terjadi peristiwa pemberontakan, pasukan Mongol sedang dalam perjalanan menuju Jawa untuk menghukum Kertanegara, sebab Raja Singosari itu dianggap menghina utusan Kaisar Kubilai Khan, penguasa Kaisaran Mongol. Begitu tiba di Jawa, pasukan itu diberitahu Raden Wijaya, menantu Kertanegara, bahwa telah terjadi pergantian kekuasaan. Raden Wijaya lalu bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menyerang Daha Kediri. Gabungan Raden Wijaya dan pasukan Mongol
berhasil membangkitkan Keraton Daha Kediri pada tahun 1293 Masehi. Jaya Katuang ditawan di sebuah tempat yang memiliki danau kecil dengan penjagaan ketat pasukan Mongol. Menurut para raton dan Kidung Harsawijaya, tempat Jaya Katuang ditahan itu bernama Polaman. Selama masa penawanan, Jaya Katuang menyelesaikan karya sastra Kidung Wukir Polaman, mengisahkan kehidupannya selama masa pengasingan. Dan ini saya sudah mencapai di ketinggian ya, jadi separuhnya ya, ini masih separuhnya, dan kelihatan hutan yang begitu lebat ya. Nah, itu ada petunjuk arah Batu Semar ya, 100 meter lagi dari sini. Oh, tadi memang ada dari sana 200 meter, berarti saya sudah melangkah 100 meter, naik 100 meter, sekarang menanjak lagi 100 meter ke arah ke puncak bukit ya, Bukit Polaman. Nah, tampak ini perjalanannya jalannya tertutup daun-daun kering, hari hutan. Ini sudah tidak ada, bukan jalan, ini batuan ya, bukan seperti yang tadi batu-batu yang sudah ditata rapi, tapi ini masih alam ya, hanya jalan tanah bercampur batu. Sini tertutup daun. Ini cukup tinggi sekali ya teman-teman, dan sunyi. Meneruskan cerita ya, konon Jaya Katuang hidup sampai tua dan meninggal di tempat pengasingannya di Polaman. Versi lain menyebut Jaya Katuang dieksekusi di atas kapal pasukan Mongol sebelum pergi meninggalkan Jawa setelah diserang balik Raden Wijaya dan mendirikan Majapahit. Nah, itulah sejarahnya ya teman-teman. Tapi yang pasti, Polaman punya sejarah penting, tidak bisa dipisahkan dari sejarah keruntuhan Singosari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Oke, saya percepat ya ini. Kita naik terus ke atas 100 meter ke puncak Bukit Polaman. Saya begitu penasaran memang dengan yang namanya wisata religi Batu Semar yang ada di puncak Bukit Polaman. Dan lokasi ini masih tetap lokasi wisata Telaga Polaman ya. Nah, saya sudah berada di puncak Bukit Polaman. Ini saya cepat ya. Gimana ya? Dan Batu Semarnya katanya penduduk setempat yang saya temui tadi itu di bawah pohon bambu. Nah, ini kita bisa cari ya, saya cari nih. Dan itu ya, nah itu ada kain putih persis di bawah pohon bambu, ada batu yang dibaluti kain putih yang sangat diritualkan. Itulah yang namanya Batu Semar ya. Nuansanya juga sejuk ya. Sini daerah sini tempat ini juga belakangnya pohon. Nah, itu Batu Semarnya ya, yang ditutupi kain putih. Di belakangnya pohon bambu ada tempat yang cukup luas sedikit. Kalau memang uji nyali berani, bisa juga ini untuk camping, mendirikan tenda di belakangnya pohon bambu ya, dengan memandang dari ketinggian di atas Bukit Polaman. Nah, inilah kondisi puncak Bukit Polaman yang dekat dengan Batu Semar. Nah, inilah teman-teman ya. Oke, saya mau kembali turun lagi ya ke arah bawah, tapi bisa lihat ya, dari ketinggian. Nah, ini adalah tinggian Bukit Polaman yang tepatnya di petilasan Batu Semar ya teman-teman. Nah itu Batu Semarnya di kain putih, saya mendekat ya. Tuh. Akhirnya setelah kami menemukan wisata religi Batu Semar, kami balik pulang ke arah Malang ya, seperti jalan semula, yaitu
mengarah ke selatan. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Saksikan video saya selanjutnya di konten-konten yang lain. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya teman-teman, untuk mendukung video ini bisa berkelanjutan. Sampai jumpa, bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.